Kalau kamu senang sama aku, lakukan satu di antara dua. Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Cewek cantik itu tidak luluh dengan I love you, tapi dengan kobil tuh. Iya. Assalamualaikum Gus, perkenalkan saya Isna, saya dari Ngawi. Mohon maaf, saya mau menanyakan terkait bagaimana sih untuk melihat laki-laki itu baik atau tidak untuk kita saat laki-laki tersebut melamar perempuan. Begitu. Iya. Iya. Terima kasih. Kamu masih jomblo ya, Ndok ya? Nah, Mbak Isna jomblo? Iya. Nah, doakan, sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Amin, amin, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman ya. Tak jaluk ke WhatsApp lo, Lid. Santai. WhatsApp tak jaluk. Tadi pertanyaannya adalah Ini salah. Melihat Si Alit nggak suka dengan yang berjilbab. Kak Gus. Oke, Mbak Isna. Mbak Isna. Isna itu artinya apa ya? Itu Isna ini bukan dua, anak nomor dua ya. Isna. Kalau Asna pakai sa itu artinya terpuji. Kalau Isna ini itu kedua biasanya. Isna. Kalau Indonesia namanya Dwi. Dwi. Jadi begini, baik laki-laki mau perempuan itu ternyata kategori menurut Rasulullah itu adalah ada 4. Tungkihul mar'ah li arba'in. Sebenarnya ini untuk laki-laki hadis cara memilih pasangan. Tapi juga sama saja dibolak-balik. Yang pertama, li jamalia, karena kecantikan atau ketampanannya. Boleh. Jadi kalau kita lihat cantik atau tampan boleh-boleh saja. Tapi ingat, orang cinta karena fisik itu nggak akan abadi. Sorry ya, sebelum saya lanjutkan. Orang tanya sama saya begini, Gus Miftah, dulu dialognya apa dengan Deddy Corbuzier kok dia mau masuk Islam? Tolong teman-teman Islam maupun non-Islam dicatat, saya tidak pernah ngajak Deddy Corbuzier masuk Islam. Saya kenal dengan Deddy Corbuzier baru 8 bulan waktu itu, sampai dia kemudian syahadat di pondok saya. Nggak ada. Cuman waktu itu dia punya pertanyaan yang luar biasa ketika kita YouTube. Jadi podcastnya Mas Deddy itu hari ini yang luar biasa itu pertama kali buat dengan saya. Podcastnya itu, Lid. Dulunya cuman YouTubean biasa. Saya pernah bikin konten dengan beliau, enaknya makan di rumah orang kafir. Waktu itu. Itu bahasanya dari beliau. Jadi salah satunya ini. Jawaban saya soal cinta tadi itu, Nduk. Deddy kan tanya sama saya begini, Gus, kenapa sih Al-Quran itu isinya banyak yang nggak nalar katanya, nggak rasional. Contohnya apa, bro? Nabi Muhammad Mi'raj sampai langit ke-7, itu kan mustahil. This is mission impossible. Kenapa? Waktu semalam Mekah Palestina kok sampai langit? Bullshit dia bilang. 1. Nomor 2, Nabi Musa membelah lautan. Omong kosong dia bilang. Terus apa lagi? Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dia bilang. Kalau Nabi Isa berjalan di atas air, saya juga bisa. Itu magic katanya. Dan saya pernah ngetes Deddy Corbuzier berjalan di atas air bisa pakai trik. Saya nggak tahu triknya bagaimana. Karena bagi saya dia itu memang orang yang smart. Gelarnya dia S3, bro, PhD. S3. Kalau saya alhamdulillah S1 ijazah nggak tak ambil. Aku isin bro kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Ngono aku malu. Tapi alhamdulillah sekarang ada 3 perguruan tinggi yang tertarik dengan kajian saya di klub malam dan di lokalisasi. Saya mau beri gelar Doktor Honoris Causa. 2 perguruan tinggi di Indonesia dan 1 perguruan tinggi di Jepang. Jadi mau menganugerahkan ke saya Doktor Honoris Causa. Jadi Doktor Honoris Causa, Doktor Honore Kaos, gitu kan. Waktu itu dia tanya, kenapa ajaran agama itu tidak rasional? Saya jawab, bro, sebelum saya jawab, saya bilang, sekarang saya mau tanya sama kamu, cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Deddy bilang dengan PD-nya, ini anak kecil juga tahu, apa? Cinta itu dari mata turun ke hati. Saya bilang, this is the big wrong. Loh, kenapa salah? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, selamanya kamu tidak akan pernah cinta dengan Tuhan. Kenapa? Karena matamu tidak pernah lihat Tuhan. Saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, kamu tidak akan pernah cinta dengan Nabi. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Nabi. Bener kan? Dia masih kurang paham lagi. Saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tapi nyatanya orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Rabi, meteng bro, hamil. Iya kan? Ngerti gone gitu loh. GPS ya tuh. Sherlock bro, Sherlock. Tahu tempatnya itu loh. Posdim. Pondasi seluruh. Jamaah saya itu banyak yang buta. Dia matanya tidak bisa melihat, nikah anaknya 5 coba. Begini aja. Dan saya tanya sama dia, bro, kok kamu sampai punya anak 5? Iya bah, manggil saya abah. Orang buta kayak saya abah, itu rahasia seksnya 2 jam 3 menit. Saya kaget, wow kok bisa iya 2 jam nyari tempatnya 3 menit mainnya katanya begitu.
Masuk, Dek. Posdim. Sherlock. Dia baru ngeh, oh iya ya. Artinya apa? Orang belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Karena kebenaran akal itu tidak mutlak, kebenaran hati insya Allah mutlak. Kenapa? Karena qalbun mukmin baitullah, di dalam hati itu ada nama Tuhan. Makanya kalau orang itu berbuat maksiat, yang galau itu bukan otaknya tapi hatinya. Maka galau itu di sini, karena Tuhan itu tidak di sini tapi di sini. Jawaban itulah yang kemudian ditunggu Dedi 10 tahun. Langsung dia mengatakan sama saya, this is so amazing for me. Ini luar biasa bro, dia bilang. Dan saya nggak pernah, ayo masuk Islam. No. Bagi saya la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka ketika satu malam, seminggu sebelum dia masuk Islam, saya di Kalimantan, dia telepon, bro I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Muslim. Saya bilang, serius loh? Iya, saya pengen jadi orang Muslim. Saya jawab, nggak usah bro. Kenapa emang? Jadi orang Muslim itu berat bro, cukup aku saja, kamu nggak akan kuat, saya bilang. Dia bilang, enggak, pokoknya saya mau masuk Islam. Saya nggak mau kemudian ada anggapan saya menjadi orang yang suka mengajak-ngajak orang lain untuk masuk Islam. Enggak. Sebelum kenal Mas Dedi, sudah hampir tiap hari saya itu mengislamkan orang atas permintaannya. Saya pernah mengislamkan orang dari Australia, namanya Antonio Scodori. Dia nggak punya agama, tapi KTP-nya Katolik. Dia datang ke Jogja. Saya bilang, kenapa kamu jauh-jauh dari Canberra datang ke sini pengen masuk Islam? Kenapa nggak di Australia saja? Dia mengatakan apa? Bagi saya Islamnya Gus Miftah itu asik. Your Islam is enjoy, relax, and happy. Islammu itu menyenangkan. Saya pernah datang ke Belanda mengislamkan satu keluarga. Saya diundang, Pak Kiai tolong Anda ke Belanda. Di Amsterdam waktu itu. Anda datang, kenapa? Saya pengen belajar Islam dari Anda. Saya nggak punya agama, saya ateis. Akhirnya saya datang ke sana. Ketika di sana saya ketemu dengan keluarga itu. Kenapa you pengen masuk Islam melalui I? Apa yang Anda lakukan itu bagi saya tidak rasional, tidak nalar. Tapi ternyata bisa dilakukan. Agama yang berkaitan dengan norma dan etika bisa diterima di dunia malam yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Bagi saya ini luar biasa. Sampai kemudian saya kedatangan wartawan dari BBC London, langsung dari Inggris, kemudian membuat profil saya di Inggris sana. Mereka mengatakan apa? Islam yang dulunya saya anggap keras dan menakutkan, ternyata menyenangkan dan menyejukkan. Gara-gara melihat saya solawatan di Bose Cafe Bali itu. Saya solawatan di hadapan 500 mbak-mbak LC. Dengan pakaian seksi. Sebenarnya sih tidak seksi, cuman salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Jadi wow gitu. Jadi pengajian di klub malam itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Iya. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam, apalagi di klub malam. Kenapa? Bukan karena untuk menjaga pandangan, supaya kalau saya ngelirik tidak kelihatan. Codot dilawan. Kayak saya ditanya, Gus Miftah kalau ngaji di klub malam lihat yang seksi pengen apa enggak sih? Ya pengen, saya bilang gitu. Aku normal aja. Terus gimana? Ya ngempet. Nah, mosok kiai ngacengan aku yang ngono, bro. Jadi pandangan cantik atau tampan, Mbak, itu bisa menipu. Tapi itu salah satu tolak ukuran. Li jamalia, ketampanan atau kecakapannya atau kecantikannya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Apa? Yang kedua, 5 liha. Karena hartanya. Boleh, Dok. Wah, kayak naiknya apa sih gitu loh. Wah, naiknya BMW, bebek merah warnanya. Ya, boleh-boleh saja gitu loh. Itu pakai apa sih? Boleh. Tapi ingat, harta juga akan habis. Kemudian apa? Lihasabiha, karena keturunannya. Hasabnya, boleh. Kayak anaknya sopo sih gitu loh. Boleh. Kemudian yang keempat, walidinia, karena agamanya. Oh, kayak sekiranya pantas nggak sih jadi imamku? Ingat, ketika kamu menerima pinangan seorang laki-laki, maka laki-laki begitu mengucapkan qabil tuh, dia akan menjadi seorang suami. Dan ketika kamu menerima qabil itu kamu menjadi seorang istri. Apa itu suami? Suami, surga untuk anak maupun istri. Oh, apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi. Makanya kalau ada cowok seneng sama kamu, Dok, siapa tadi namanya? Si Isna, katakan sama cowokmu, Mas, kalau kamu seneng sama aku, pilihannya 2 di antara 1. 1 di antara 2. Apa? Halalkan atau tinggalkan. Wow, ngono gue malah nyoh. Ya. Kemudian standarnya apa? Fatfar bidadidin taribat yadaka. Ketampanan, kecantikan akan sirna. Harta akan habis. Hasab bukan jaminan.
maka pilihlah karena standar agamanya kamu akan bahagia. Ngono. Ganteng oleh, cantik oleh, tapi standar yang paling utama adalah agama. Oh, gitu Mbak Isna ya.